Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Jessica Noviana Saputri, mahasiswa program Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah Universitas IAIN Kudus. Kali ini saya mau berbagi pengalaman dalam melakukan proyek STEM pada tingkat sekolah dasar. Semoga bermanfaat. Pada pembelajaran hari ini, saya akan membahas tentang proyek STEM yang berjudul pantograf. Dengan materi yang pertama ada latar belakang, kedua tujuan proyek, yang ketiga langkah-langkah proyek, yang keempat konsep matematika yang dipelajari, yang kelima ada fungsi pantograf, yang keenam ada implementasi di kelas, yang ketujuh ada tantangan dan solusi, yang kedelapan ada hasil yang diharapkan, dan yang kesembilan ada dampak positif bagi pembelajaran. Yang pertama adalah latar belakang. Adapun masalah yang melatar belakangi dibentuknya proyek STEM ini adalah banyak siswa yang mengalami kesulitan memahami konsep skala dan transformasi geometri, sehingga kita membuat solusi untuk masalah tersebut, yaitu dengan membuat suatu proyek yang berbasis STEM yang dikaitkan dengan matematika, yaitu pantograf. Penggunaan pantograf ini digunakan untuk memvisualisasikan konsep skala dalam matematika. Tujuannya untuk membantu siswa memahami transformasi geometri. Pantograf sendiri adalah alat yang digunakan untuk menyalin gambar dan memperbesar pada saat yang bersamaan. Pantograf terbuat dari 4 keping kayu yang berputar di sekitar sambungan. Saat Anda menggerakkan pulpen yang di tengah, maka ujung lengan kanan meniru gerakan tangan Anda. Efeknya seolah-olah tangan yang tidak terlihat memegang kedua pena dan menyalinnya. Selanjutnya adalah tujuan proyek. Yang pertama, pada bidang matematika. Tujuan proyek pada bidang matematika ini adalah mengajarkan konsep transformasi skala dan transformasi geometri dengan mudah. Yang kedua, pada bidang teknologi, yaitu bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip mekanik yang sederhana. Yang ketiga, ada engineering, yaitu bertujuan untuk merancang alat, peraga, pantograf. Yang keempat ada Shine, yaitu memahami prinsip gerak linier melalui proyek pantograf ini. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah dalam membuat pantograf. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan dalam pembuatan pantograf ini. Yang pertama, kita perlu menyiapkan alat-alat dan bahan-bahannya. Adapun alat-alat dan bahan-bahannya, yang pertama ada kardus, yang kedua ada lakban, yang ketiga ada spidol, yang keempat ada cat warna, yang kelima ada paku kertas, yang keenam ada pensil, yang ketujuh ada kuas, yang kedelapan ada gunting, yang kesembilan ada penggaris, dan yang terakhir ada 2 tutup botol. Nah, selanjutnya yaitu kita membahas langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, kita harus merencanakan desain. Tentukan ukuran dan bentuk pantograf yang ingin Anda buat. Gambar dulu sketsa desain untuk referensinya. Yang kedua, ada potong batang. Potonglah 2 batang kayu menjadi ukuran yang diinginkan. 1 batang lebih panjang sebagai lengan utama, dan satu lagi lebih pendek sebagai lengan penyangga. Yang ketiga, buat lengannya. Hubungkan batang kayu menggunakan engsel, pastikan satu lengan dapat bergerak bebas. Anda bisa membuat 2 lengan dengan ukuran berbeda untuk meningkatkan rasio penggadean. Yang keempat adalah rakit pantograf.
Rakit lengan-lengan dengan engsel sehingga membentuk bingkai. Pastikan lengan bergerak dengan lancar dan terhubung dengan baik. Yang kelima ada tambahkan alas. Tempelkan bagian bawah pantograf ke papan dasar agar stabil. Anda bisa menggunakan lem atau skrup. Yang terakhir, kita uji coba. Setelah selesai, coba gunakan pantograf untuk menggambar atau menyalin gambar. Pastikan semuanya berfungsi dengan baik dan benar. Materi selanjutnya adalah fungsi pantograf. Pantograf adalah alat yang digunakan untuk menggandakan atau memperbesar gambar atau suatu objek dengan akurasi. Fungsi utamanya meliputi yang pertama, ada menggandakan gambar. Pantograf dapat digunakan untuk menggandakan gambar dalam ukuran yang lebih besar atau lebih kecil tergantung pada pengaturan alat. Yang kedua, ada menggambar dan mengukur. Alat ini memungkinkan pengguna untuk menggambar bentuk yang kompleks dengan mengikuti kontur gambar asli. Yang ketiga, ada membuat salinan. Dalam seni dan desain, pantograf sering digunakan untuk membuat salinan presisi dari karya seni atau rencana. Yang terakhir adalah mengukur jarak. Beberapa jenis pantograf juga dapat digunakan untuk mengukur jarak secara akurat antara dua titik pada gambar. Nah, selanjutnya ada implementasi pantograf pada pembelajaran di kelas. Dalam konteks implikasi di kelas ini, pantograf dapat digunakan untuk berbagai aktivitas pendidikan yang mendukung dalam pembelajaran. Berikut beberapa contoh penggunaannya. Yang pertama, menggambar dengan akurasi. Siswa dapat menggunakan pantograf untuk menggambar bentuk atau gambar presisi, sehingga membantu mereka memahami proporsi dan skala. Yang kedua, proyek seni. Dalam kelas seni, pantograf dapat digunakan untuk menduplikasi karya seni atau pola yang dapat memungkinkan siswa untuk bereksperimen dengan teknik menggambar tanpa harus memulai dari awal. Yang ketiga, ada pengajaran geometri. Guru dapat menggunakan pantograf untuk mengajarkan konsep geometri seperti simetri dan perbandingan dengan cara memperbesar atau memperkecil bentuk. Yang keempat, ada praktik teknik. Di kelas teknik, pantograf dapat digunakan untuk menggambar rencana atau desain dengan lebih tepat. Yang penting dalam pembuatan model. Yang terakhir ada aktivitas kelompok. Siswa dapat bekerja dalam berkelompok untuk menciptakan proyek bersama menggunakan pantograf, meningkatkan kolaborasi dan keterampilan sosial. Nah, selanjutnya ada tantangan dan solusi. Kita dalam melakukan suatu proyek apapun itu pasti akan dihadapkan oleh suatu tantangan, sehingga kita akan kesulitan dalam membuat proyek tersebut. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, kita harus memecahkan tantangan tersebut dengan memberikan solusi. Yang seperti contoh dalam pembuatan pantograf ini. Adapun tantangan dalam pembuatan pantograf ini tantangan yang pertama adalah desain yang rumit. Biasanya siswa kesulitan dalam menentukan desain atau menentukan ukuran dan proporsi yang tepat untuk pantograf. Sehingga solusi yang diambil kita dapat membuat sketsa awal dan menggunakan alat desain 3D untuk memvisualisasikan struktur sebelum memulai. Yang kedua ada memilih material yang tepat. Biasanya dalam memilih material ini kita kebingungan untuk memilih bahan yang kuat dalam penggunaan pantograf ini.
Sehingga solusi kita dapat menggunakan bahan seperti aluminium atau plastik yang ringan tetapi kuat. Yang ketiga ada kestabilan. Pada kestabilan ini, pantograf harus stabil saat digunakan, sehingga solusi yang diambil pastikan semua sambungan kuat dan gunakan sistem pengunci untuk menjaga posisi. Yang keempat, ada kalibrasi. Dalam kalibrasi ini, pastikan rasio dalam penggadaian ukuran harus akurat, sehingga solusi yang diambil pada tantangan ini yaitu dengan mengukur atau menguji sebelum penggunaan pantograf atau sesuaikan penggunaannya pantograf tersebut. Yang keempat, ada keterbatasan alat-alat. Biasanya pada pembuatan pantograf ini, alat yang digunakan itu belum memadai sehingga dapat mempengaruhi hasil dalam pembuatan pantograf. Yang kelima adalah kesalahan dalam pembuatan. Kesalahan dalam pembuatan atau pengukuran itu sangat berakibat fatal dalam pembuatan pantograf, sehingga solusi yang diambil atau dilakukan yaitu dengan mengukur berulang kali dan memeriksa semua bagian sebelum merakit pantograf. Tambahan pada keterbatasan alat-alat, kita dapat mengambil solusi dengan menggunakan alat yang tepat untuk memotong atau merakit bagian-bagian pantograf tersebut. Selanjutnya yaitu hasil yang diharapkan. Dalam pembuatan proyek STEM pantograf ini ada hasil yang tentunya diharapkan oleh siswa maupun guru. Yang pertama ada pemahaman siswa, yaitu pemahaman siswa terkait tentang skala dan transformasi geometri sehingga siswa dapat mudah memahami materi tersebut. Yang kedua adalah interaksi siswa. Pada interaksi siswa ini kita diharapkan untuk meningkatkan pemahaman siswa terkait materi dengan menggunakan alat peraga secara mekanis atau menggunakan pantograf itu. Selanjutnya yaitu materi terakhir, dampak positif dalam penggunaan pantograf ini. Apa sih dampak positif menggunakan pantograf ini? Yang pertama, mempermudah pemahaman konsep geometri. Pantograf membantu siswa memahami konsep pembesaran pengecilan gambar yang merupakan bagian dari transformasi geometri. Siswa dapat melihat langsung bagaimana perubahan ukuran terjadinya proporsional. Yang kedua adalah pembelajaran praktis dan interaktif. Dengan menggunakan pantograf, pembelajaran menjadi interaktif dan praktis. Siswa dapat memanipulasi alat tersebut sehingga tidak hanya bersifat teoristik, tetapi juga aplikatif. Yang ketiga adalah meningkatkan kreativitas. Pantograf dapat digunakan untuk membuat pola gambar dengan skala yang berbeda, yang mendorong siswa untuk bereksperimen dengan bentuk dan ukuran, meningkatkan kreativitas mereka dalam menggambar. Yang terakhir yaitu meningkatkan kolaborasi. Ketika siswa bekerja dengan kelompok menggunakan pantograf, mereka bekerja sama atau berbagi ide dalam menyelesaikan masalah bersama yang meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi. Sekian presentasi pembelajaran proyek pantograf berbasis STEM yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.